Australia back in possession with Irvin, whips the ball across again. And a brilliant save from Pace. Well, we met in Australia at the Women's World Cup, and I must say I was impressed the capacity for them to. Legenda pelatih Arsenal yaitu Arsene Wenger berikan komentar mengejutkan usai timnas Indonesia berhasil tahan imbang Australia dengan skor 0-0 di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran ketiga. Mantan pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger, turut memberikan komentarnya. Pertandingan yang berakhir imbang 0-0 tersebut menjadi salah satu hasil mengejutkan, mengingat Australia adalah tim langganan 16 besar Piala Dunia. Dalam wawancaranya, Arsene Wenger mengakui bahwa meskipun Indonesia tidak berhasil mengalahkan Australia, keberhasilan menahan imbang tim yang langganan masuk babak 16 besar Piala Dunia adalah sebuah pencapaian luar biasa. Timnas Indonesia tampil sangat solid hari ini. Mereka mungkin tidak berhasil mencetak gol, tetapi mampu menahan imbang tim sekuat Australia, itu sudah sangat bagus. Ini bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi tim yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Hasil ini membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tinggi. Arsene Wenger juga memberikan pujian khusus kepada permainan disiplin timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Ia menyoroti aksi luar biasa dari kiper Martin Paes, yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan Indonesia di laga tersebut. Martin Paes benar-benar fenomenal. Dalam pertandingan ini, dia melakukan 15 penyelamatan penting yang secara nyata menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Penampilannya begitu tenang dan fokus, terutama dalam menghadapi gempuran bertubi-tubi dari Australia. Bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi berkali-kali dia berhasil mematahkan peluang emas timnas Australia. Selain memuji kehebatan Martin Paes, Arsene Wenger juga memberikan apresiasi tinggi terhadap performa 3 bek timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho, yang berhasil mematahkan serangan-serangan berbahaya dari Australia. 3 bek Indonesia bermain sangat disiplin dan berani. Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho bekerja sama dengan sangat baik. Mereka mampu membaca permainan Australia dan seringkali berada di posisi yang tepat untuk memblokir serangan atau merebut bola. Ini adalah pertahanan yang sangat terorganisir. Begini jalan pertandingannya. Duel timnas Indonesia versus Australia berakhir seri 0-0 pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Pada kesempatan ini, timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang pertama lahir lewat tendangan Sandy Walsh ketika pertandingan belum genap 1 menit. Namun, bola hasil sepakan Sandy Walsh masih bisa ditepis oleh kiper Australia, Matteo Ryan. Setelah itu, Australia gantian memegang kendali permainan. Tim asuhan Graham Arnold lalu beberapa kali memperoleh peluang emas. Hanya, peluang emas yang ada mampu dimentahkan oleh kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Salah satunya yakni terjadi pada menit ke-20. Sampai babak pertama usai belum ada gol, skor 0-0 menutup babak pertama. Shin Taeyong memasukkan Witan Sulaiman pada awal babak kedua. Witan ditugaskan mengganti Rafael Struijk. Timnas Indonesia memperoleh peluang emas pada menit ke-54 setelah kesalahan umpan dilakukan oleh pemain Australia. Bola kemudian dikuasai oleh Ragnar dan sang pemain berlari menuju gawang Australia. Ragnar mengakhiri aksi dengan sepakan kaki kiri tapi bola masih bisa dihadang pemain belakang Australia. Bola hasil sepakan Marcelino Ferdinand pada menit ke-56 melebar di atas gawang Australia. Pada menit ke-68 pemain Australia yaitu Adam Taggart memiliki peluang emas. Namun Martin Paes tetap menggagalkan peluang emas Australia. Gol yang ditunggu tak kunjung hadir hingga pertandingan berakhir.
Timnas Indonesia harus puas dengan 1 poin usai menahan imbang Australia 0-0. Berita kedua. Begini pernyataan mengejutkan media Australia yaitu Sofacroos usai Timnas Indonesia berhasil tahan imbang Australia 0-0 babak kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Media Australia, Sofacroos, memberikan perhatian khusus terhadap performa luar biasa skuad Garuda. Media tersebut menyatakan kekaguman mereka terhadap permainan Indonesia yang kini sudah berada di level berbeda dibandingkan sebelumnya, bahkan dianggap hampir setara dengan tim-tim Eropa. Dalam laporan pasca pertandingan, Sofacroos menyoroti betapa mengejutkannya hasil imbang tersebut. Sebelumnya, Australia diunggulkan untuk memenangi laga ini, mengingat peringkat FIFA yang lebih tinggi dan pengalaman mereka di Piala Dunia. Namun, Timnas Indonesia justru berhasil memberikan perlawanan tangguh sepanjang pertandingan. Indonesia benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa. Kami tidak menyangka bahwa mereka mampu menahan imbang Australia, apalagi dengan dominasi yang kami miliki sepanjang pertandingan. Lebih lanjut, media tersebut mengakui bahwa permainan Indonesia telah berkembang pesat dan layak diperhitungkan di level dunia. Sofacroos bahkan menyatakan bahwa Timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar tim dari Asia, tetapi sudah pantas bermain di Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini sudah melampaui level sepak bola Asia. Mereka bermain dengan ketenangan dan strategi yang hampir menyamai tim-tim Eropa. Jika melihat dari permainan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia sudah seharusnya mendapat kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Tidak hanya soal organisasi permainan, Sofacroos juga memberikan pujian terhadap kinerja individu para pemain Timnas Indonesia yang berhasil tampil solid di berbagai posisi. Menurut situs Sofascore, pemain Timnas Indonesia yang mendapat rating tertinggi dalam pertandingan ini adalah Kelvin Verdong, yang mencatatkan nilai 7,8. Bek sayap ini tampil impresif dalam mengawal sisi pertahanan serta membantu serangan dengan efektif. Kelvin Verdong menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa, serta ketenangan dalam membawa bola. Ia menjadi pemain kunci dalam membendung serangan-serangan Australia di sisi sayap. Sementara itu, kiper Timnas Indonesia yaitu Martin Paes, yang menjadi sorotan berkat penyelamatan-penyelamatan pentingnya sepanjang laga, mendapatkan rating 7,5 dan diakui sebagai pemain terbaik kedua dari Timnas Indonesia. Martin Paes benar-benar menjadi benteng kokoh bagi Indonesia. Dengan 15 penyelamatan penting yang ia lakukan, Australia dibuat frustasi. Martin Paes menjadi salah satu alasan mengapa Australia gagal mencetak gol dalam pertandingan ini. Namun, di sisi lain, media Australia tersebut juga mencatat bahwa tidak semua pemain Indonesia tampil maksimal. Nathan Choyaon, yang bermain di posisi gelang bertahan, mendapatkan rating terendah dengan nilai 6,3. Meski begitu, Sofacroos tetap menekankan bahwa secara keseluruhan, performa Timnas Indonesia dalam pertandingan ini menunjukkan perkembangan signifikan. Keberhasilan menahan imbang tim yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia memberikan sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia semakin siap untuk bersaing di panggung sepak bola global. Media Australia ini pun menyatakan bahwa hasil ini seharusnya membuka mata banyak pihak terhadap potensi besar Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Ini adalah peringatan bagi tim-tim Asia dan bahkan dunia, bahwa Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Mereka sudah siap untuk berkompetisi di level tertinggi. Pujian dari media internasional seperti Sofacroos tentu menjadi dorongan besar bagi Timnas Indonesia dan para pemainnya. Performa yang mengesankan di kualifikasi Piala Dunia ini memberikan harapan besar bahwa skuad Garuda bisa melangkah lebih jauh, membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di kancah dunia. Laga ini juga menjadi hasil imbang perdana antara Indonesia dan Australia dalam kompetisi resmi sejak tahun 2009, memperkuat catatan positif Indonesia di laga internasional. Sofacroos menutup laporannya dengan pernyataan optimistis mengenai masa depan Timnas Indonesia.
Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di tingkat tertinggi. Dengan peningkatan terus-menerus, mereka mungkin segera mengamankan tempat di Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya semakin dekat dengan performa seperti ini.